Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Jalal Furqon dari kelompok 1 akan membawakan materi yang berjudul Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum bersama teman saya Lina Wahyu Tri Pratiwi. Sebelum masuk ke prinsip-prinsip pengembangan kurikulumnya, saya di sini akan menjelaskan apa itu pengembangan kurikulum terlebih dahulu. Pengembangan kurikulum adalah sebuah proses untuk menghasilkan kurikulum baru di mana langkah-langkah dalam pembuatannya itu sudah dilakukan penelitian dalam waktu periode tertentu. Jadi dalam proses pembuatan itu bisa dikatakan tidak membutuhkan waktu yang singkat. Dalam pengembangan kurikulum ini juga menggunakan prinsip-prinsip di mana prinsip tersebut sudah disesuaikan dengan kehidupan sehari-hari. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menjiwai isi kurikulum tersebut karena prinsip-prinsip ini disesuaikan dengan kehidupan sehari-hari para masyarakat. Target para masyarakat ini bisa dikatakan itu para guru dan para murid. Selanjutnya kita masuk ke prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip pertama yang akan saya bahas adalah prinsip berorientasi pada tujuan. Tujuan pendidikan adalah prinsip yang dibuat sebagai pusat dan arah dari seluruh kegiatan pendidikan. Jadi seluruh kegiatan pendidikan harus mengacu pada tujuan yang sudah ditetapkan dari awal. Dan maksud dari berorientasi pada tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai dalam pendidikan. Jadi tujuan pendidikan itu sudah menjadi prinsip utama dalam pengembangan kurikulum. Dan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pengertian kurikulum yang berbunyi, kurikulum dibuat untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dalam pembahasan ini, tujuan memiliki tingkatannya sendiri, mulai dari tingkatan umum sampai ke tingkatan khusus. Sebagai contoh, tujuan yang dimaksud meliputi tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler, tujuan pembelajaran umum, dan tujuan pembelajaran khusus. Prinsip pengembangan kurikulum yang akan saya bahas selanjutnya adalah prinsip relevansi. Secara bahasa, relevansi memiliki arti terkait atau saling berhubungan. Nah, dalam prinsip relevansi ini terdapat dua aspek yang harus diperhatikan. Yang pertama, aspek internal, dan kedua, aspek eksternal. Komponen-komponen aspek internal yang harus diperhatikan terdiri dari tujuan, bahan strategi, organisasi, dan evaluasi. Sedangkan dalam aspek eksternal, komponen-komponen yang harus diperhatikan terdiri dari tuntutan siswa, tuntutan sains dan teknologi, dan tuntutan kebutuhan pengembangan masyarakat. Nah, kedua aspek ini agar kurikulum berjalan dengan baik, kedua aspek ini harus bersinergi, saling mendukung satu sama lain. Seperti contoh, pengembangan proses pembelajaran harus relevan dengan isi serta bahan yang akan disampaikan kepada peserta didik dan tujuan kurikulum. Lalu pengembangan evaluasi harus relevan dengan proses pembelajaran isi bahan dan tujuan kurikulum. Kenapa hal ini harus dilakukan? Hal ini dilakukan karena agar pengembang kurikulum harus paham betul tentang tujuan, isi, strategi, dan evaluasi kurikulum tersebut. Prinsip pengembangan kurikulum ketiga yang akan saya bahas adalah prinsip efektivitas. Nah, sama dengan prinsip relevansi tadi, prinsip ini memiliki dua dimensi yang harus saling berkaitan satu sama lain. Yang pertama adalah keefektifan mengajar guru dan efektivitasnya belajar siswa. Nah, kedua dimensi ini harus saling mendukung satu sama lain agar kegiatan pembelajaran berjalan dengan efektif. Jika dirasa keefektifan guru masih kurang, maka akan dijadikan evaluasi ke depannya seperti mengadakan workshop, pelatihan pengajaran, dan lain-lain. Namun, jika keefektifan belajar murid yang masih kurang, maka ke depannya itu dijadikan masukan dalam kurikulum perubahan metodologi pembelajaran. Sehingga apa yang sudah direncanakan dapat tercapai dengan metode yang relevan dengan materi pembelajaran. Di
Prinsip selanjutnya adalah prinsip efisiensi. Efisiensi dalam kurikulum sendiri maksudnya harus praktis, mudah dilaksanakan, menggunakan alat-alat sederhana, dan biayanya murah. Namun, dalam prinsip ini masih banyak yang harus dipertimbangkan, karena setiap tempat memiliki kondisi dan kebutuhan yang berbeda-beda juga. Kebutuhan tersebut yang dimaksud karena menyangkut tentang waktu, tenaga, peralatan, dan dana sesuai dengan kondisi tertentu. Di sini saya akan melanjutkan presentasi materi berikutnya, yaitu tentang prinsip kontinuitas, prinsip fleksibilitas, prinsip sinkronisasi, dan yang terakhir prinsip demokrasi. Yang pertama yang akan saya bahas ialah prinsip kontinuitas. Kontinuitas ini memiliki arti berhubungan atau berkesinambungan, yaitu adanya nilai yang berkaitan antara kurikulum dari berbagai tingkat pendidikan. Prinsip kontinuitas ini memiliki arti kurikulum dikembangkan secara berkesinambungan atau berhubungan. Berkesinambungan atau berhubungan ini meliputi sinambung antar kelas maupun antar jenjang pendidikan. Hal ini dimaksudkan agar pendidikan atau kegiatan belajar mengajar dapat berjalan secara sistematis, yaitu pendidikan pada kelas atau jenjang yang rendah harus menjadi dasar dan dapat dilanjutkan pada jenjang yang berikutnya atau yang lebih tinggi, sehingga tidak terjadi pengulangan pembelajaran. Karena terjadinya pengulangan pembelajaran itu akan mengakibatkan kejenuhan dalam belajar, baik bagi yang mengajar, guru, ataupun yang belajar yaitu siswa. Selanjutnya yaitu prinsip fleksibilitas. Prinsip fleksibilitas artinya suatu kurikulum harus memiliki sifat yang luas, lentur, dan fleksibel, terutama dalam pelaksanaannya. Maksudnya, kurikulum harus memberikan ruang gerak yang membuat guru bergerak bebas dan mengembangkan program pembelajaran. Dalam prinsip ini, pendidik atau seorang guru memiliki kewenangan dalam mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Begitupun dengan siswa atau peserta didik, juga harus diberikan kebebasan dalam memilih program pendidikan yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Seperti dengan cara dibukanya pendidikan pilihan, seperti jurusan, program spesialisasi, atau program keterampilan. Kurikulum dalam hal ini yaitu mempersiapkan anak-anak untuk saat ini dan masa depan. Kurikulum tetap fleksibel di mana saja, bahkan untuk anak-anak yang memiliki latar belakang dan kemampuan yang berbeda, pengembangan kurikulum masih bisa dilakukan. Selanjutnya yaitu prinsip sinkronisasi. Prinsip sinkronisasi dimaksudkan adanya sifat yang searah dan setujuan dengan semua kegiatan yang dilakukan oleh kurikulum. Dalam penerapan prinsip sinkronisasi ini mengusahakan agar seluruh kegiatan kurikulum dapat berjalan dengan seirama, searah, dan satu tujuan, sehingga tidak akan terjadi kegiatan kurikulum yang menghambat atau mematikan kegiatan yang lainnya. Apabila kegiatan kurikulum yang saling menghambat kegiatan kurikulum yang lainnya, maka akan dapat mengganggu keterpaduan kegiatan kurikulum tersebut. Yang terakhir adalah prinsip demokrasi. Dalam mengembangkan kurikulum perlu memperhatikan nilai-nilai demokratis. Tujuannya yaitu untuk menjadikan sekolah sebagai pusat kehidupan demokrasi melalui proses pembelajaran yang demokratis. Dalam penerapan pengembangan kurikulum hendaknya memposisikan peserta didik sebagai manusia yang harus dihargai kemampuannya dan diberi kesempatan untuk mengembangkan potensinya. Dari presentasi yang telah kami sampaikan, dapat kami tarik kesimpulan bahwasanya kurikulum merupakan hal yang paling pokok dalam dunia pendidikan. Dalam mencapai tujuan pendidikan, kurikulum tidak bersifat statis, sehingga kurikulum dapat diubah dan dimodifikasi sesuai dengan perkembangan zaman. Kurikulum
dapat mencapai tujuan pendidikan apabila kurikulum tetap berpegang pada prinsip-prinsip yang telah mendasari. Di antaranya yaitu prinsip-prinsip berorientasi pada tujuan, prinsip relevansi, prinsip efektivitas, prinsip efisiensi, prinsip kontinuitas, prinsip fleksibilitas, prinsip sinkronisasi, dan yang terakhir yaitu prinsip demokrasi. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.